Halo, apa kabarnya wargawan-wargawati para penikmat spoiler film? Baik lagi di Abang Film, tempatnya Bang-Abang nyeritain film. Kali ini gua mau ngebahas alur cerita film permonsteran yang berasal dari negara Norway alias Norwegia, berjudul Troll tahun 2022. Masih anget nih, tapi enggak juga sih. Bercerita tentang bangkitnya makhluk raksasa mitologi Norwegia bernama troll yang sudah didongengkan turun-temurun oleh masyarakat Norwegia dari generasi ke generasi selama kurang lebih 1000 tahun. Dan kebetulan di tahun 2002 kemarin itu tepat ulang tahun yang ke-1000 dongeng tersebut. Jadi bangkit deh dia. Oke, tanpa banyak ngaco dulu lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Alkisah di belahan Eropa nan jauh di sana, tepatnya di negeri Norwegia, tinggallah seorang gadis ABG bernama Nora bersama sang ayah. Kita panggil aja Abah Mul. Ayah Nora atau Abah Mul sendiri adalah seorang ilmuwan yang mendalami ilmu-ilmu tentang perdongengan mitologi makhluk raskasa bernama troll, yang membuatnya percaya dan terlalu berambisi akan hal tersebut. Dan otomatis sejak kecil Nora yang hanya hidup bersama sang ayah karena si ibu sudah meninggal saat ia berusia 10 tahun pun dicekoki oleh dongeng-dongeng tersebut. Tapi Nora yang cuma menganggap itu hanyalah sebuah dongeng belaka tidak percaya kalau makhluk itu atau troll benar-benar ada. Alasannya karena sampai saat ini tidak pernah ditemukan jejaknya dimanapun di seluruh belahan dunia. 10 tahun kemudian Nora si gadis ABG terlihat sudah dewasa dan sekarang sudah menjadi seorang ahli paleontologi. Jadi buat kalian yang nggak tahu, paleontologi sendiri adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada pada masa lampau, termasuk semua kejadian di dalamnya yang dipelajari lewat fosil-fosil purbakala. Gimana? Udah kelihatan pinter belum? Itu gue cari di Google. Terlihat Nora dan timnya sedang mengerjakan sebuah penggalian fosil-fosil makhluk purbakala. Tapi setelah 6 bulan semua pencarian itu ternyata tidak juga membuahkan hasil, yang lantas membuat sang pemimpin tim menyuruh Nora untuk menghentikan pencariannya. Tapi Nora yang masih yakin dengan feelingnya pun bilang kalau dia pasti akan menemukan apa yang mereka cari. Dan akhirnya alhamdulillah coy, berkat kerja keras dan pantang menyerah, akhirnya Nora pun menemukan apa yang dia cari. Kemudian adegan beralih ke sebuah pegunungan bernama Dovre, yang terlihat ada aktivitas pekerja proyek sedang melakukan pengeboran di sebuah gunung, di mana itu adalah proyek pengeboran dan peledakan sebuah gunung untuk menggali terowongan yang akan menembus gunung tersebut yang nanti akan digunakan untuk jalan alternatif, katanya begitu. Di sana juga terlihat ada beberapa masyarakat yang menentang proyek itu dan berdemo lah di sana mereka. Alasannya ya udah jelas ya, karena proyek itu akan merusak alam sekitar. Jadi keinget di negara mana gitu. Ketika mereka sedang berdemo menyuarakan pendapatnya, dan saat para pekerja membom gunung tersebut, tiba-tiba terdengar suara aneh. Lalu yang terjadi, kejadian itu pun membuat geger satu negeri. Lalu pemerintah Norwegia pun mulai mencari nih, apakah yang sebenarnya terjadi. Perkenalkan, dia adalah Perdana Menteri Norwegia. Ceritanya, kita panggil aja Ibu Perdana Menteri. Dan pria ini bernama Andreas, seorang penasehat pribadi Ibu Perdana Menteri. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah fasilitas keamanan untuk merapatkan dan mencari tahu apa yang sudah terjadi. Ketika di dalam mobil saat melihat hasil rekaman satelit, mereka pun terkaget-kaget karena hasil rekaman tersebut menunjukkan beberapa jejak kaki raskasa yang sulit dimengerti oleh akal dan pikiran. Kemudian Ibu Perdana Menteri meminta Andreas untuk mencari nih seseorang yang ahli atau ilmuwan lah yang paham dengan hal-hal yang seperti ini.
Adegan pun kembali kepada Nora. Terlihat Nora dan rekan-rekannya sedang merayakan keberhasilan mereka karena sudah berhasil menemukan apa yang mereka cari selama ini. Dan tidak lama kemudian datanglah sebuah helikopter yang ternyata akan menjemput Nora yang sudah diminta untuk datang bertemu para pemimpin pemerintahan. Karena negara saat ini dalam keadaan genting. Iya, disinilah sekarang Nora berada, di sebuah fasilitas keamanan benteng Kementerian Pertahanan Norwegia. Nora disambut oleh Andreas. Terlihat di sana juga ada seorang petugas IT yang ahli di bidang hacker-menghacker bernama Sigrid. Yang mana Sigrid adalah teman dekatnya Andreas. Dan terlihat di dalam sudah berkumpul orang-orang penting di negara itu. Di antaranya ada Jenderal Menteri Pertahanan dan Ibu Perdana Menteri serta orang-orang lainnya yang gak mungkin gue sebutin satu persatu ya. Selain merekrut Nora, mereka juga ternyata mendatangkan 2 ilmuwan lainnya. Kemudian setelah mereka memperhatikan gambar-gambar hasil citra satelit, gambar tersebut menunjukkan nih ada bekas sebuah ledakan dan menangkap juga cekungan-cekungan berbentuk jejak kaki raksasa. Kemudian 2 ilmuwan tersebut menyimpulkan kalau cekungan-cekungan berbentuk jejak kaki itu terbentuk akibat tanah yang amblas karena efek dari ledakan yang disebabkan oleh para penggali terowongan yang memicu ledakan gas metana bawah tanah. Tidak sependapat dengan mereka, di sini Nora seketika bilang kalau semua orang di sini pasti bisa lihat dong kalau itu tuh adalah jejak kaki. Bener juga sih. Yang kemudian sedikit diejek oleh salah satu ilmuwan tadi. Kemudian datanglah Sigrid menunjukkan video yang berhasil dia retas dari salah satu HP para pengunjuk rasa di lokasi kejadian. Setelah melihat video tersebut, Nora meminta Sigrid untuk memutar ulang videonya dan ketika di stop, terlihat di video tersebut ada sosok besar menyeramkan setinggi hampir 50 meter. Kemudian adegan beralih ke sebuah rumah terpencil yang terletak di desa bernama Lesja, yang beribu-ribu mil jauhnya dari tempat rapat, tapi cukup dekat dengan lokasi ledakan di pegunungan Dorfe. Di rumah tersebut tinggallah sepasang Aki dan Nini yang ditemani oleh seekor asunya. Terlihat mereka sedang sarapan, tapi tiba-tiba belum juga beres sarapannya, mereka mendengar suara auman yang sangat menyayat hati. Disertai guncangan kuat yang membuat mereka pun harus bersembunyi di basement rumah tersebut. Lalu yang terjadi, mendapati rumahnya somplak diterjang sesuatu, Aki dan ini hanya bisa pasrah. Karena mereka yakin apapun yang terjadi dalam hidup ini itu sudah suratan dari Yang Maha Kuasa. Wadaw. Kabar somplaknya rumah Aki dan Nini pun sampai di tempat rapat. Dan kemudian Nora yang sudah diangkat sebagai penasihat ilmiah oleh Ibu Perdana Menteri ditugaskanlah bersama Andreas meluncur ke lokasi kejadian untuk menyelidiki kemungkinan lebih lanjut di sana. Sesampainya di TKP, Nora pun disambut oleh seorang tentara bernama Kapten Chris. Setelah melihat kerusakan yang terjadi dan melihat langsung cekungan besar berbentuk jejak kaki, diperkuat juga dengan keterangan dari si Aki dan si Nini, Nora mulai menyimpulkan dan sedikit percaya bahwa semua yang terjadi saat ini mungkin akibat ulah troll. Untuk mencari tahu lebih lanjut dan mencari jawaban pasti, Nora pun meminta kepada Kapten Chris untuk diantarkan ke suatu tempat. Dan ternyata tempat yang dimaksud adalah rumah ayahnya Nora atau rumahnya Abah Mul. Tapi sesampainya di sana, Abah Mul yang sedikit terganggu kejiwaannya ini langsung membidikan bedilnya karena mengira mereka adalah orang-orang yang akan menangkapnya lagi. Karena apa? Nanti kita cari tahu. Nora yang bertahun-tahun lama enggak pulang pun bilang kalau dia adalah anaknya. Setelah ditenangkan oleh Nora, akhirnya Abah Mul pun sadar kalau itu adalah anaknya sendiri.
Pak Mul yang mendengar cerita-cerita dari Nora dan yang lainnya lalu menyimpulkan kalau troll sudah bangkit kembali setelah 1000 tahun terkubur. Di sini bakal gue jelasin sedikit kalau Abah Mul ini adalah seorang profesor yang telah kehilangan jabatannya sebagai profesor karena dianggap terlalu meyakini keberadaan dari makhluk mitos bernama troll yang kemudian dianggap gila dan dipenjara. Itulah sebabnya tadi pas pertama datang Nora ditodong bedil olehnya karena dia enggak mengenali Nora yang bertahun-tahun enggak ketemu. Singkat adegan singkat cerita, Abah Mul, Nora, Andreas, dan Kapten Chris pun melacak jejak kaki Raskasca tersebut hingga Pak Mul meminta untuk turun di suatu tempat di pegunungan Dovre. Pak Mul mulai melacak keberadaan troll dengan cara yang unik nih yang dianggap oleh yang lain itu sebuah kekonyolan. Tapi ketika Nora sedang menasehatinya untuk jangan berasumsi tentang troll lagi nih ya, yang hanya makhluk dongeng itu, tiba-tiba Nora mencium bau sesuatu yang aneh. Dan yang terjadi... Apa? Iya, mereka ternyata sudah berada di tempat persembunyiannya troll dan secara tidak sengaja sudah membangunkan troll yang sedang bobo siang yang berkamuflase sebagai bebatuan. Kemudian Kapten Chris pun langsung menghubungi markas nih untuk melakukan live streaming yang menampilkan troll yang ternyata memang ada dan bukan cuma makhluk mitologi dongeng belaka. Sesampainya di markas, mereka pun mulai meeting via Zoom. Di sini para pejabat bertanya, makhluk apa itu? Masih juga nanya ya. Abah Mul mencoba menjelaskan kalau itu adalah troll yang sudah tertidur selama 1000 tahun dan penyebab dia terbangun adalah karena pemerintah sudah mengganggu tempatnya, yaitu dengan cara membuat terowongan di pegunungan Dovre. Menteri Pertahanan yang masih menganggap troll itu hanya sebuah tahayul marah dengan ucapan Abah Mul nih, lalu mengusirnya. Dan ketika Nora minta waktu untuk menyelidiki makhluk tersebut, Perdana Menteri tidak setuju karena itu sangat berisiko tinggi dan langsung menyuruh angkatan bersenjata yang menanganinya. Kemudian Nora yang masih bersikeras kalau makhluk itu bukan troll mendatangi Abah Mul dan bilang nih, kalau Abah Mul ini sebaiknya berhentilah mengucapkan teori-teorinya tentang troll karena troll ini hanyalah makhluk mitologi yang tidak benar-benar ada alias tahayul. Mendengar hal tersebut Abah Mul cuma menjawab begini, kalau emang kamu nggak percaya sama troll, terus ngapain kamu datang ke Abah? Dikik balik dong. Kemudian Abah Mul, Nora, dan Andreas memutuskan untuk ikut Kapten Chris yang akan menyerbu troll dengan peralatan militer. Awalnya Kapten Chris menolak, tapi yang namanya laki-laki ya, kalau yang minta perempuan, apalagi perempuan secantik Nora, pasti nggak bisa nolak dong. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Chris pun berangkat ke sebuah hutan untuk menghadang troll. Dengan semua persenjataan lengkap dan kendaraan lapis baja, mereka bersiap untuk menghabisi troll. Lalu yang terjadi... Setelah dibombardir oleh persenjataan militer lengkap, ternyata tidak membuat troll terluka sedikit pun, malah hanya membuatnya semakin marah. Kapten Chris yang merasa troll bukan tandingannya langsung menyuruh anak buahnya untuk mundur. Tapi sayang, troll yang terlanjur marah berhasil menghabisi beberapa anak buah Kapten Chris. Kemudian di saat yang lain kocar-kacir, di sini Abah Mul malah mendekati troll dan mencoba menenangkannya. Awalnya sih berhasil, tapi tiba-tiba seketika Abah Mul pun terlempar dan terkapar setelah terkena sabetan buntutnya troll. Karena ulah seorang prajurit yang tetap ngeyel nih mau nembak troll. Padahal udah tahu ya nggak ada gunanya, nggak ada efeknya kan. Dan akhirnya membuat Abah Mul pun harus meninggal dunia.
Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Abah Mul sempat memberi sebuah petunjuk kepada Nora, yang kemudian membuat Nora makin bingung. Singkat cerita, setelah kegagalan penyerangan menggunakan senjata kemarin malam, Nora pun mencari petunjuk tentang kelemahan troll dari buku-buku cerita dongeng, dan menyimpulkan bahwa troll sangat tidak suka mendengar bunyi lonceng gereja. Lalu Nora pun mengusulkan kepada Ibu Perdana Menteri untuk melakukan hal tersebut. Tapi karena semua argumen Nora berdasar kepada cerita dongeng, Menteri Pertahanan pun mentertawakannya karena dianggap ngaco. Lalu kemudian Kapten Chris yang awalnya juga nggak percaya nih, akhirnya bilanglah kepada sang jenderal. Sejauh yang sudah dia pelajari tentang makhluk ini yang tidak mempan dengan persenjataan militer, dia pun menyimpulkan bahwa harus menggunakan cara-cara yang di luar akal logika. Setelah mendengar pernyataan Kapten Chris, kemudian jenderal dan Ibu Perdana Menteri pun menyetujui cara yang akan dilakukan oleh Nora. Di sisi lain, Sigrid berhasil melacak keberadaan troll yang saat ini sedang menuju ke arah tenggara, tepatnya ke sebuah taman petualangan bernama Handerfossen di kota Lillehammer. Lalu kemudian tapi di sini kita akan terheran-heran dan terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan troll. Ya, troll sempat menyelamatkan bocil yang hampir saja ketimpa helikopter yang dia tampol. Kenapa? Karena ternyata troll ini tidak akan menyerang orang yang tidak mengganggunya. Catat tuh. Singkat cerita, setelah serangan kedua, Nora pun dipecat oleh Perdana Menteri karena dianggap sudah gagal dan malah menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Dan sekarang troll terlihat sedang menuju ke ibu kota negara Norwegia, yaitu Oslo. Mengetahui keadaan semakin genting, Ibu Perdana Menteri pun memerintahkan untuk segera mengevakuasi penduduk dari ibu kota Oslo dan mengeluarkan peringatan darurat. Dirasa tidak ada pilihan lain, Jenderal dan Menteri Pertahanan pun akhirnya akan menggunakan senjata pamungkas pemusnah massal, yaitu nuklir, untuk meledakkan troll bersama kota-kotanya sekalian. Andreas yang tidak setuju dengan rencana itu pun kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri lalu mengejar Nora. Kemudian ketika di perjalanan bersama Andreas, Nora yang mengingat-ingat lagi nih petunjuk ayahnya atau dari Abah Mul itu ya, kemudian menemukan sebuah petunjuk baru yang mengarahkannya ke istana kerajaan Norwegia, lalu meminta Andreas untuk mengantarkannya ke sana. Setibanya di istana kerajaan, mereka pun langsung disambut oleh seorang pejabat istana senior bernama Pak Richard Sinding. D-nya jangan diganti T ya. Yang mana memang Pak Richard Sinding ini sudah menunggu Nora ternyata. Nora pun dibawa ke sebuah ruangan yang katanya selama hampir 1000 tahun cuma ada berapa orang aja yang melihatnya, termasuk diantaranya adalah Nora dan Andreas. Berarti ini ruangan sangat rahasia sekali. Som ikke passet med den nye tronen. Lura ham inn i dypet av Dovrefjell. Under kristningen av Norge rensen de sparte et av trollkongens barn. Iya, di ruangan itu terlihat banyak tulang belulang yang ukurannya tidak biasa, dan pastinya itu bukanlah tulang belulang manusia ya, melainkan tulang belulang troll. Pak Richard Sinding pun kemudian mulai membuka semua teka-teki yang dari tadi penonton ingin tahu. Dia bilang nih kalau ruangan tersebut adalah rumah dari Raja Troll, dan istana Raja Norwegia itu dibangun di atas istananya Raja Troll. Tempat itu juga hampir pernah ditemukan 2 kali, yaitu sekitar tahun 1920-an dan sekitar 12 tahun yang lalu. Ya, tepatnya orang yang akan menemukan tersebut adalah Abah Mul.
Ternyata Abah Mul selama ini benar soal spekulasinya yang bilang kalau troll pernah tinggal di Norwegia. Dan ketika Abah Mul dianggap akan mengungkap fakta-fakta tersebut, Richard Sinding pun membuatnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jahat banget nih orang. Troll pernah hidup di Norwegia, mereka juga berkeluarga seperti manusia pada umumnya. Tapi saat kristenisasi Norwegia terjadi, mereka dibantai oleh Raja Norwegia waktu itu yang bernama Saint Olaf. Alasannya untuk mensucikan negeri dari semua keyakinan yang tidak sejalan dengan keyakinan baru. Saat kejadian itu, para troll berhasil menyelamatkan satu anak raja troll yang mereka kurung di pegunungan Dovre. Tapi karena ledakan dan pengeboran di pegunungan Dovre, itulah yang membuat troll bangun setelah 1000 tahun dikurung di sana. Mendengar ceritanya Pak Richard Sinding, Nora pun lalu menyimpulkan kalau saat ini alasan troll ke ibu kota Oslo yaitu untuk pulang ke rumahnya dan menduduki tahtanya sebagai pewaris kerajaan troll. Oh gitu ya. Lalu Nora yang penasaran pun mencoba menyenter tulang belulang troll dengan sinar ultraviolet yang dia bawa. Dan hasilnya tulang itu pun menjadi batu. Nora pun menyimpulkan jika troll akan mati dan menjadi batu ketika terkena sinar matahari langsung. Itulah kenapa troll memilih tinggal di pegunungan yang enggak kena sinar matahari langsung. Itu alasannya ternyata. Singkat adegan singkat cerita, setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, Nora pun menghubungi Kapten Chris untuk meminta bantuan, yaitu menyiapkan beberapa senter ultraviolet besar yang nanti akan digunakan untuk menghabisi troll. Sementara dia bersama Andreas akan memancing troll menggunakan tulang tengkorak bocil troll yang dia bawa menggunakan mobil pick up tahu bulat ke tempat yang sudah ditentukan. Tapi tidak lama kemudian Sigrid menghubungi Andreas, mengabarkan kalau Jenderal sudah memerintahkan pesawat jet melakukan pengeboman dengan senjata nuklir ke Oslo. Andreas pun meminta Sigrid untuk mengulur waktu. Sigrid lalu beraksi dengan mulai meretas sistem jaringan yang terhubung ke pesawat jet tersebut. Lalu Sigrid pun berhasil meretas sistem dan menggagalkan peluncuran misil nuklir ke kota Oslo, yang otomatis membuat semua orang di dalam ruangan tersebut kebingungan. Kenapa kok nggak bisa diluncurin ini ya? Nora dan Andreas pun langsung bergegas memancing troll dengan tulang bocil troll yang mereka bawa. Troll yang melihat tengkorak saudaranya dibawa kebut-kebutan pun marah dan langsung mengejar Nora. Tapi di sisi lain aksi pertasan yang dilakukan oleh Sigrid pun ketahuan oleh Menteri Pertahanan yang membuat peluncuran nuklir dilanjutkan kembali. Adegan kembali lagi kepada Nora nih yang berhasil menjebak troll masuk perangkap, tapi yang terjadi hampir saja Nora penyek diinjak troll. Untunglah Kapten Chris langsung sigap dan langsung menyalakan senter ultraviolet besar. Di sisi lain, sang pilot pesawat jet yang akan meluncurkan misil nuklir ke kota Oslo melihat ada cahaya dari senter besar tersebut dan langsung melaporkan kepada markas kalau ada warga sipil. Seketika Pak Jenderal yang mendapat kabar tersebut pun langsung menyuruh si pilot untuk membatalkan serangan. Tapi Menteri Pertahanan yang tidak setuju pun memaksa untuk tetap melakukan pengeboman. Dan yang terjadi, iya, Sigrid yang sudah gregetan kepada Menteri Pertahanan pun membogemnya hingga pingsan. Kita pun kembali lagi kepada Nora yang sudah berhasil menjebak troll. Di sini Nora yang melihat troll kesakitan karena terkena sinar ultraviolet pun seketika iba dan berubah pikiran karena merasa caranya ini sangat tidak berperiketrolan. Lalu Nora pun mematikan lampu-lampu tersebut dan mulai menceramahi troll agar pergi jauh mencari tempat aman dan jangan kembali.
Mendengar perkataan Nora, troll pun seketika terdiam seakan mengerti dengan maksud Nora. Tapi tiba-tiba sungguh apek nasib troll. Tidak lama kemudian serengenge pun terbit dan langsung membunuh dan mengubahnya menjadi batu. Di tengah keberhasilannya membunuh troll, Nora dan Andreas yang tahu cerita masa lalu troll dari Pak Richard Sinding pun bertanya-tanya dalam hatinya mereka. Apakah kira-kira masih ada troll yang lainnya yang masih hidup jauh di dalam pegunungan Norwegia? Film pun the end. Sungguh nasib yang sangat tragis sekali yang dialami oleh si troll ya. Dulu keluarganya dibantai, sekarang ketika ia ingin mengambil haknya juga harus mati. Padahal sebenarnya troll ini adalah makhluk yang baik hati dan nggak jahat ya, kecuali dia diserang gitu ya. Oke lah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.